Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Dan sebelum mulai videonya buat kalian, alangkah baliknya untuk like video ini untuk uang parkir ya guys. Dan buat kalian juga yang baru gabung, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video dari channel ini. Terima kasih dan selamat menonton. Oke, tanpa basa-basi kita bacain novel Martial Fact chapter 5723. Di sini diceritakan Yangke tidak tahu bagaimana Open Heaven Pill yang dapat membantu seorang kultivator menerobos belenggu mereka. Terbentuk tetapi Open Heaven Pill di dalam universe Furnace pasti memiliki misterinya sendiri. Jika dia ditarik ke dalamnya seperti ini, dia takut dia tidak akan memiliki akhir yang baik. Karena itu, setelah menyadari situasinya yang canggung, Yangke segera mendorong kekuatannya untuk melepaskan diri dari hubungan antara dirinya dan Tugu Semesta. Namun itu tidak berhasil, tali tak terlihat mengikatnya dengan erat, dan kekuatan dari ujung tali yang lain adalah sesuatu yang bahkan Master Orde ke-8 puncak seperti dia merasa tidak berdaya untuk melawan. Spasi Dao berfluktuasi dengan liar saat kekosongan terdistorsi. Di tengah ekspresi terkejut dan polos Yangke, pusaran tiba-tiba muncul di tempatnya sendiri. Segera setelah itu sosok Yangke dengan cepat ditelan oleh pusaran dan menghilang. Pada saat terakhir satu pikiran melintas di benak Yangke. Dia belum membunuh Monaye. Untuk sesaat hatinya dipenuhi dengan kesedihan. Dia telah bekerja sangat keras untuk bertahan. Dan jika tidak ada keadaan yang tidak terduga, Monaye pasti tidak akan mampu bertahan. Tapi sekarang karena Tugu Semesta, masa depannya tidak pasti dan Monaye telah lolos dari kematian. Ini membuatnya sangat tidak rela, bahkan jika dia harus membunuh Monaye sebelum diseret ke Tugu Semesta, dia masih bisa menerimanya. Lupakan, meskipun dia tidak bisa membunuh Monaye, dia masih berhasil membunuh begitu banyak penguasa wilayah bawaan, jadi dia telah melakukan yang terbaik. Setelah menghibur dirinya sendiri seperti ini, dia merasa agak lebih baik. Di dalam ruang proyeksi, perubahan terjadi saat cepat. Dalam sekejap mata Yangke tiba-tiba menghilang dan Monaye yang babak belur masih menghindari serangan lapisan ruang berlipat. Tiba-tiba ruang yang kacau dan bergejolak menjadi stabil dan niat membunuh yang ada di mana-mana menghilang. Monaye tertegun sejenak sebelum berbalik untuk melihat ke arah Yangke, hanya untuk menemukan bahwa dia telah menghilang. Namun dia tidak berani menurunkan kewaspadaannya dan tetap waspada. Setelah waktu yang lama tidak ada yang aneh, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Lawyer Lord, di mana Yangke?" Moyo mengerutkan kening dan menjelaskan secara singkat apa yang baru saja terjadi. Faktanya dia tidak mengerti bagaimana Yangke menghilang. Dia hanya melihat pusaran aneh muncul di mana Yangke berada dan kemudian Yangke ditelan olehnya sebelum menghilang. Monaye tercengang, Yangke telah ditelan oleh pusaran. Apakah ini ilusi? Jika demikian itu berarti dia masih bersembunyi di suatu tempat. Tetapi tidak ada seorang pun dari klan tinta yang dapat menemukannya. Tapi apa gunanya melakukannya? Bagian luar ruang proyeksi ini telah disegel oleh Great Array. Selama Great Array masih ada di sana, Yangke bisa melupakan untuk pergi. Setelah gambar Tunggu Semesta memadat, dia secara alami akan mengekspos dirinya sendiri. Selain itu, dia jelas ingin membunuhnya sekarang dan akan berhasil. Jika tidak ada alasan baginya untuk memperumit masalah sekarang di ruang proyeksi yang aneh ini, Monaye secara alami tidak dapat memblokir serangan Yangke. Selama dia terus melawan, dia pasti akan mati. Dengan kata lain, sesuatu benar-benar terjadi, menyebabkan Yangke ditelan oleh pusaran aneh itu alih-alih menyerah pada tindakannya sebelumnya. Monaye memeras otaknya tetapi tidak tahu mengapa. Di pihak klan tinta, pemahaman mereka tentang Tugu Semesta terlalu terbatas. Monaye bahkan tidak bisa menentukan apakah Yangke masih bersembunyi di ruang proyeksi ini. Merenungkan sejenak, Monaye berkata, "Lawyer Lord, tunggu alam semesta akan segera muncul dan perang antara dua ras akan segera pecah. Kamu harus kembali ke Norethun Pass dan mengawasi situasinya." Moyo sedikit mengangguk. "Sisimu." Monaye tersenyum ringan. "Tuan Raja tidak perlu khawatir. Jika Yangke ingin membunuhku, dia tidak akan berhenti sekarang. Karena dia tidak melanjutkan, dia pasti sudah punya rencana lain. Jadi bawahan ini hanya akan menunggu dan melihat, namun untuk amannya kita harus tetap menjaga Great Array sehingga jika dia benar-benar berhasil melarikan diri, bawahan ini akan memiliki lebih banyak modal untuk berbicara dengannya." Moyo tidak keberatan dan memerintahkan penguasa wilayah yang bertanggung jawab atas array besar untuk tetap di tempat mereka dan mematuhi perintah Monaye. Setelah melihat jauh ke dalam ruang proyeksi, dia berubah menjadi sebakar cahaya hitam dan terbang menuju Norethun Pass. Norethun Pass sekarang menjadi bagian belakang klan tinta. Dan semua sarang tinta tingkat Royal Lord telah ditempatkan di sana. Kali ini untuk menghadapi Yangke, Moyo Royal Lord sejati secara pribadi telah mengambil tindakan.
tetapi tidak pantas baginya untuk pergi terlalu lama. Jangan sampai dimanfaatkan oleh tuan ras manusia. Menyaksikan Loyalot pergi, Monaye duduk bersila dan melihat sekeliling sebelum bertanya, "Saudara yang Loyalot telah pergi, dapatkah kamu menunjukkan diri kamu sehingga kita dapat berbicara dengan baik? Karena semuanya telah mencapai titik ini, tidak perlu bersembunyi lagi, kan?" Dia memiliki perasaan bahwa Yangke tidak lagi di sini, tapi dia tidak dapat memastikannya karena dia tidak tahu ke mana Yangke akan pergi jika dia tidak ada di sini. Apa pusaran yang telah menelannya, namun dia harus mempertimbangkan semua skenario yang mungkin. Dengan asumsi bahwa Yangke masih bersembunyi di sini dan menyelidikinya. Secara alami tidak ada tanggapan dia di berbagai ruang yang diproyeksikan. Bayangan Yangke yang mengisi kekosongan hanya muncul beberapa nafas sebelum tiba-tiba menghilang. Situasi abnormal ini dengan cepat dilaporkan ke markas pusat. Mi Jinglun, Qiangsan, dan Blood Crow berkumpul dan belajar untuk waktu yang lama. Mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Setelah menghilangkan satu demi satu kemungkinan, hanya ada satu jawaban yang tersisa untuk mereka bertiga. Yangke telah melakukan kontak dengan tubuh utama Tunggu Semesta. Semua proyeksi ini berasal dari tubuh utama Tunggu Semesta. Tubuh utama Tunggu Semesta adalah sumber segalanya. Dan agar bayangan Yangke muncul di semua proyeksi ini pada saat yang sama, itu harus terkait dengan tubuh utama Tunggu Semesta. Di wilayah matahari Azuri, Kaisar Agung Bayangan Guntur dapat melihat beberapa petunjuk tentang masalah ini. Jadi Mi Jinglun dan yang lainnya secara alami dapat melihatnya. Untuk sesaat semua orang terkejut. Tidak ada yang pernah tahu di mana tubuh utama Tunggu Semesta ini sejak zaman kuno, dan tidak ada yang pernah bisa melihat bentuk aslinya. Tapi sekarang tidak lama setelah proyeksi Tunggu Semesta muncul, ras manusia dan klan Titan masih menunggunya mengembun menjadi pintu masuk, tetapi Yangke sudah melakukan kontak dengannya. Berita menarik macam apa ini? Jika ini benar-benar terjadi, maka ras manusia lah yang akan memimpin. Blood Crow yang pantang menyerah tidak bisa menahan perasaan kagum pada Yangke. Dia pernah bertarung bersama Yangke selama bertahun-tahun sebagai anggota matahari tim Fajar, jadi dia cukup akrab dengan kemampuan Yangke. Namun karena harga dirinya dan keluhan lama di antara mereka, Blood Crow tidak terlalu menghormati Yangke. Paling-paling itu hanya perbandingan halus. Semua orang adalah kultivator Open Heaven Stack, jadi mengapa dia tidak bisa melakukan apa yang Yangke lakukan? Namun kali ini Blood Crow benar-benar yakin artefak misterius macam apa itu Tunggu Semesta, agar Yangke dapat melakukan kontak dengannya terlebih dahulu. Ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak bisa dia lakukan. Tiba-tiba memikirkan sesuatu, dia bertanya apakah Yangke ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan beberapa informasi kepada ras manusia. Misalnya beritahu mereka di mana tubuh utama Tunggu Semesta. Mi Jinglun dan Qiangsan saling memandang, keduanya merasa agak bersemangat. Jika itu benar-benar terjadi, maka itu akan menjadi